Hai guys, jadi ini selesai acara sharing time with Ustadz Hanan Ataki di Menara 165. Kita lanjut mau sholat di Masjid lantai 25 Menara 165. Oke, jadi kita menuju ke Masjid lantai 25 Masjid Ar-Rohim di Menara 165 ya guys. Yuk ikutin kita ya guys. Nah, Masjid Ar-Rohim ini ternyata adalah menjadi masjid tertinggi di Indonesia, guys. Alhamdulillah banget ya bisa punya kesempatan berkunjung ke Masjid Ar-Rohim ini. Nah, seperti yang tadi ceramahnya Ustadz Agam, kan kalau untuk Menara 165 ini penuh dengan cerita keajaiban ya waktu untuk pembangunannya ya. Jadi di balik hadirnya atau terbangunnya gedung Menara 165 ini, nah itu berawal dari awalnya kesulitan untuk pembangunan. Nah, jadi kan awalnya banyak banget kesulitan dalam proses pembangunan gedung ini ya guys. Terus akhirnya Bapak Ari Ginanjar disarankan oleh orang tuanya untuk rajin-rajin mendoakan. Rajin-rajin mendoakan orang lain. Jadi bangunan yang di sebelahnya gedung Menara 165 yang mangkrak juga, itu setiap beliau lewat selalu doakan semoga bangunannya cepat jadi, semoga dilancarkan pembangunannya, sampai akhirnya gedung yang di sebelah gedung Menara 165 ini akhirnya benar-benar terbangun. Kemana nih Tin? Nah, dan akhirnya gedung Menara 165 pun nggak lama terus beberapa tahun kemudian juga akhirnya bisa terbangun dengan megah gitu. Dan ini kita akan menyaksikan kemegahan Masjid Ar-Rohim Menara 165 di lantai 25. Oke guys, kita udah sampai nih di lantai 25. Itu sih banyak sendal. Itu toilet. Oh iya bener di sini. Ini naik ke atas. Masjid tertingginya kayaknya naik ke sini deh. Toilet. Kamu mau ke toilet dulu? Oh tangga Iwan sini ya? Iwan cewek kan ya? Aku kita Ahwat ya? Sini. Ahwat. Oke, ini kita tinggal naik tangga. Jadi ada dua tangga untuk yang Ikhwan dan Akhwat. Jadi kita naik yang tangga menuju ke lokasi sholat untuk Akhwat ya. Bagus banget ya. Nah ini guys cukup luas ya dan megah. Lantai berapa ya? Ini tadi 25 ya?
Nah ini guys, dari atas ini kita bisa ngelihat gedung-gedung di Jakarta ya guys. Benar-benar megah banget. Kita bisa melihat kota Jakarta dari atas ketinggian masjid di lantai 25 ini. Di sini tuh sejuk banget dan banyak angin ya. Kayak ada suara-suara angin juga. Pokoknya benar-benar nyaman banget dan bikin kita betah banget untuk berlama-lama di masjid ini. Bagus banget dan aku seneng banget untuk konsep masjidnya, terus bersihnya, luasnya. Kita bisa melihat pemandangan Jakarta dari atas ketinggian, ya pokoknya bikin kita betah lama-lama di masjid. Guys, ini kita dengerin yuk ceramah dari Ustadz Agam nanti. Nah, ini aku spill potongan ceramah yang menjelaskan tentang uh, true story atau dibalik kisah nyata dari pembangunan gedung Menara 165 yang tadi kita udah lihat, termasuk masjidnya tadi kan kita udah lihat ya. Jadi, nah ini kisahnya nih dari Ustadz Agam. Itu menjadi doa yang mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Bahkan di atasnya itu ada malaikat yang menjadi wakil, yang menjadi saksi. Wa kullama da'a li akhihi bi khairin, dan ketika kita mendoakan untuk saudara kita kebaikan tanpa diketahui olehnya, wa qala al malakun muwakkalun bihi, dan malaikat yang menjadi saksi tadi akan mengatakan amin walaka bimithli. Amin, maka engkau akan mendapatkan apa yang saudaramu dapatkan. Jadi gampang lisan kita mendoakan saudara kita dengan yang baik-baik. 5. Ini cerita real dari lisan yang menggampangkan lisannya untuk mendoakan orang lain, yang dibangun oleh Bapak Ari Ginanjar. Ini cerita asli dari lisan Bapak Ari Ginanjar sendiri mengatakan, waktu pembangunan gedung ini gedung 25 lantai. Paling atas ada masjid dan bahkan menjadi masjid paling tinggi entah se-Asia Tenggara entah di dunia. Masjid paling tinggi. Setelah itu di 2005 awal pembangunan, dan ketika 2005 sampai di lantai 3 pembangunannya berhenti. Pembangunannya nggak dilanjutkan. Akhirnya semua orang yang katanya teman sama Pak Ari Ginanjar meninggalkan Pak Ari Ginanjar. Ngapain bangun-bangun kayak gini? Udah gue bilang jangan bangun-bangun yang kayak gitu, percuma. Lihat sekarang jadi bangunan yang terbengkalai, jadi bangunan yang bangkai. Itu nggak jelas kayak gini, udah lumutan. Akhirnya kan kayak gitu. Tapi setelah 2005 dan itu berlangsung lama banget, dan ini nggak jadi-jadi sampai di lantai 3 doang. Ini lantai berapa ya? Lantai 2, satu lagi lah di atas satu. Sampai di situ akhirnya abinya, bapaknya Pak Ari Ginanjar itu datang dan nanya kepada kenapa bila kayak gitu. Oh ini gedung 165 belum terbangun. Akhirnya abinya mengatakan kepada anaknya, oh ya udah Ari, kan manggilnya Ari, kamu kalau bisa di setiap orang yang kamu temui di jalan, kamu doakan kebaikan untuk dia. Di setiap orang yang kita jumpai di jalan, kamu doakan kebaikan untuk dia. Jadi selama itu Pak Ari Ginanjar itu mendoakan semua orang-orang dengan kebaikan yang dia temui di jalan, entah itu security, tukang sapu, ya pedagang asongan, atau yang lagi bersepeda, yang gemuk dia doakan kurus, yang kurus dia doakan gemuk, yang miskin dia doakan kaya, yang kaya dia doakan sejahtera. Ya kan? Pokoknya doakan semua kebaikan. Akhirnya setelah itu di sebelah gedung ini kesaksian beliau, di sebelah gedung ini, di sebelah kanan gedung ini, saya nggak tahu ya ada gedung sebelah mana, pokoknya sebelah kanan kata beliau, ada bangunan yang serupa dan itu tidak terbangun dan jadinya mangkrak juga. Akhirnya sebelum datang ke sini dia mendoakan gedung yang di sebelah. Dia nggak ngedoain gedung ini untuk jadi, padahal kan notabene-nya ini adalah gedung dia, tapi dia mendoakan gedung sebelahnya. Ya Allah jadikanlah gedung sebelah, ya Allah lancarkanlah pembangunannya. Itu lebih lama mangkraknya, 2005. Selama 2 tahun beliau berdoa, akhirnya 2008 mulai ada yang bangun, 1 orang, 2 orang, 3 orang, kok banyak yang bangun. 2008 akhirnya gedung tersebut yang didoain lewat aja padahal doa biasa, akhirnya gedung sebelah itu jadi gedung yang bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Ari Ginanjar nggak selesai doa di situ, terus aja doain apa yang dia lihat, kucing yang kelaparan dia beri makan, dia doain biar dapat makan, kucing pasar yang tadinya makan ikan asin dia doain biar makan apa yang mahal, Whiskas murahan, Royal Canin, ada yang lebih mahal nggak sih? Hah? Problem.
kayak ngurus tuan ya, kita jadi babunya. Mahal banget. Didoain, kucing aja sampai didoain. Akhirnya di tahun 2010 bangunan yang tadinya mangkrak di 3 lantai jadi bangunan ada sampai 25 lantai. Karena sesimpel kita mendoakan orang lain. Jadi gampang kan desain kita untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain. Peta dunia atau globo yang sering kita lihat, di SD kan ada ya globo gitu. Apa sih namanya itu? Globo kan? Itu kan kalau kita lihat, kalau kita putar lebih banyak warna biru atau warna hijau? Biru. Padahal dulu ketika Allah menjadikan bumi itu lebih banyak daratan, artinya lebih banyak yang warna-warna hijau. Tapi karena sepotong doa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, dunia yang tadinya penuh dengan hijau berubah menjadi warna biru. Nabi Nuh mengatakan, Robbi ini maglubun fantasir. Ya Allah, aku ngaku kalah. Ya Allah, aku terhadap umatku, aku ngaku kalah, maka tolonglah aku. Karena doa pendek yang disampaikan oleh Nabi Nuh, akhirnya dunia yang kita kenal penuh dengan